Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kembali kepada kita semua untuk bersama-sama kumpul di dalam majelis ini. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa iman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga insyaallah tidak satu pun di antara kita yang hadir di dalam majlis ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk menjadi seseorang yang kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat fid dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat majelis ini juga semoga siapapun yang ada di sekitar kita, baik daripada ahlul ghaib, semuanya mendapatkan ketentraman, mendapatkan kesejahteraan, lapang kuburnya, terang kuburnya, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan Allah, biasa kita rutin untuk membaca kitab Muhammad Rasulullah. Kemudian kemarin Habib Ahmad mensarankan untuk diganti kitabnya dengan Muhammad Insan Kamil, karya daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Baliki. Pembahasannya tetap seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun apa yang dicantumkan di dalam kitab ini hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang tidak jarang didengar oleh umum didengar oleh kita semua, sehingga lebih mudah untuk diserap dan dikaji bagi kita semua. Insyaallah semoga semakin menjadi yang manfaat bagi kita semua. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kamalu taharati nasabi syarif sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akan kita bahas adalah sempurnanya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya Nabi mulai dari abahnya, kakeknya, kakek terus dari sisi ibunya juga begitu. Abahnya, kakeknya, nenek, semua sampai ke atas. Seperti apa nasab beliau? Tentu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang paling sempurna. Kalau nasabnya kita itu masih belum jelas. Ya, nyambung ke Fir'aun apakah Abu Lahab itu gak tahu. Tapi kalau nasabnya Nabi Muhammad ya kan, kalau ke atas bin belum tentu masih nyambung ke Abraha, masih belum tahu. Tapi kalau Nabi SAW nasabnya sudah pasti jelas semuanya. Nasabnya Nabi. Kenapa begitu, Beb? Karena banyak hadis yang mana Nabi SAW langsung mengaku. Tentu bagi kita semua wajib untuk meyakini apa yang diakui oleh Nabi Muhammad itu adalah hak dan gak ada bohong di dalamnya. Kalau kita ragu, maka kita berarti belum iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar bersama-sama bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ma waladani min sifahi ahlil jahiliyati syai'un." Aku tidak dilahirkan daripada perzinahan orang-orang jahiliyah sekalipun. Jadi gak ada turunan-turunan Nabi yang lahir daripada sebab perzinahan. Ma waladani illa nikahun kanikahil Islam. Tidaklah ada satupun yang melahirkan aku kecuali pernikahan sebelum-sebelumku itu adalah seperti pernikahan-pernikahan Islam. Sah di mata Allah, sah dan diakui di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil nih buat kita semua. Kalau ada orang yang mengatakan bapak ibu Nabi ada di dalam neraka, Kan ada tuh satu golongan
Ya wajar karena mungkin mereka belum sampai kepada apa yang kita baca itu. Ya, mereka menilai bahwa bapak ibu Nabi ada di dalam neraka. Nah, ketika bapak ibu Nabi ada di dalam neraka dan dia meyakini seperti itu, berarti secara tidak langsung dia meyakini bahwa ucapan Nabi itu tidak benar. Kalau Nabi itu tidaklah berlahir daripada keturunan yang baik. Warawa Hisham bin Muhammad al-Kalbi an abihi, dari abahnya, qala kutibat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsumi'ati ummin. Bahkan dikatakan pernah ditulis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 500 ibu. Ketemu semuanya, diurut semuanya sampai ke atas itu ketemu. Fama wujidat fihinna sifahan. Dan ketika diteliti satu persatu, gak ada satupun yang lahir karena sebab perzinahan. Wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah. Dan gak ada satupun diantara mereka yang lahir karena sebab perkara-perkara kebodohan di masa jahiliyah. Murni, gak ada cacatnya sedikit pun. Wa an Ali karramallahu wajhah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun adama ila an waladani abi wa ummi. Nabi bersaksi itu. Jadi Nabi bersaksi. Apa kata Nabi? Aku itu dikeluarkan daripada satu pernikahan. Walam akhruj min sifahin min ladun adam ila an waladani abi wa ummi. Mulai dari sejak Adam sampai kepada aku, kata Nabi itu. Ya, kecuali semuanya itu lahir dalam keadaan suci. Gak ada persinahan sedikit pun. Walam yusibni min sifahil jahiliyati syai'. Dan aku tidak dilahirkan daripada sebab perbuatan masa jahiliyah. Karena di masa jahiliyah itu banyak orang-orang yang keluar daripada cara-cara yang terhormat, ikhwan. Ya, tukar-tukaran istri itu ada. Iya, di masa jahiliyah tukar-tukaran istri. Kemudian kalau misalkan istrinya itu sudah gak cocok, tinggal dikasihkan ke temannya, dibagi-bagikan, itu bisa. Ya, kemudian kumpul bersama-sama itu bisa. Tapi untuk Nabi Muhammad sendiri yang bersaksi. Kalau gak ada satupun daripada nasabku kecuali semuanya itu adalah dalam keadaan wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beb, kenapa kok pakai speaker, Beb? Biar ahlul barzah dengar ya. Biar ahlul barzah dengar dan kita jauh dari pemukiman. Insyaallah lam yu'dhi ya, enggak ngeganggu mereka. Paling dengar pol sampai danau itu aja. Ya, jadi biar ahlul barzah ikut ngaji. Itu ahlul barzah tuh dengar pengajian gini, bunga itu. Senang itu. Ya, kenapa? Karena mereka juga merasakan majelis ilmu. Kalau gak ada pondok ini, gak ada taklim, gak ada kajian, susah itu. Ya, gak jelas. Ya, kalau ada yang ziarah, makanya ente kalau mati besok-besok itu gak jelas juga. Diziarahi sama anak atau tidak itu gak jelas sih. Ya, itu di situ tuh. Kalau setiap hari Kamis Anda lihat yang berziarah gak full sebanyak jumlahnya kuburan itu. Berarti apa? Belum tentu semuanya itu didatangi sama anak-anak. Ya, kita juga begitu tuh. Besok-besok belum tentu diziarahi sama anak kita. Anak kita kalau sudah kawin, sudah punya anak, lupa sama kita. Ya, lupa. Ya, itu sudah hukum akal sudah. Jangan jauh-jauh, ke kita saja sudah. Ke kita nih sekarang. Begitu sudah punya anak, berkeluarga, punya anak, ziarah ke orang tua ente berapa kali dalam setahun? Kalau hari raya, Beb. Atau paling sering mungkin setiap Jumat sekali tok Jumat. Ya, di luar itu lopah. Sudah lupa. Makanya ini untung nih yang ada di kuburan sini nih. Ya, mereka untung. Kenapa begitu? Karena di sini dibacakan Yasin. Kalau ba'da subuh itu ada wirdul latif di sini. Kalau ba'dal maghrib di sini ada rotib haddad hatta meskipun pondoknya belum mulai. Ya, makanya untung, apalagi sekarang dibacakan hadis tentang Nabi SAW, masih ditambah lagi
maulid. Yang jauh-jauh minta mati di sini aja besok-besok. Ya, minta kubur sini. Wasiat sama anaknya. Ya, saya kuburkan di belakang pondoknya Habib tuh ada kuburan. Ya, itu deh nikmat. Nanti apalagi ketika ada santri, wah seneng. Ya, malaikat mau mukul ente gak jadi, baru sengaji boleh. Mau mukul ente gak jadi lagi. Enggak ya, kalau ente ahli maksiat hatta dikirimi bacaan seperti apa tetap dipukul sama mereka ya. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yaltaqi abawayya qattu ala sifah. Tidak bertemu atas orang tuaku qat sekalipun ala sifah atas perzinahan. Lam yazalillahu yanquluni minal aslabit tayyibah ilal arhamit tahirah musaffan muhaddaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus Allah Ta'ala pindah aku itu dari sulbi satu ke sulbi satu ke sulbi satunya. Ya, sulbi baik, sulbi baik, sulbi baik. Sulbi itu apa? Tulang rusuk, ya tulang sini ya, yang kita diciptakan dari itu. Ya, pindah, itu semuanya baik. Ilal arhamit tahirah, sampai kepada rahim-rahim yang suci-suci, sampai kepada Sayyidatuna Aminah ummun Nabi sallallahu musaffan muhaddaban, suci dan selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tatasha'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima. Gak ada kebaikan yang bercabang kecuali aku ada di antara keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad luar biasa memang. Gak ada satu pun di antara kita sampai nanti hari kiamat, ya, sampai dunia ini dihancurkan, gak akan ada orang yang bisa sama dengan Nabi. Karena memang Nabi diciptakan penuh dengan kesempurnaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adha'at minha kusurus Syam. Kata Nabi SAW, aku itu sebab daripada doanya Ibrahim. Wa bushra Isa, dan kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Dan ibuku pernah melihat aku, gak pernah melihat cahaya saat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan aku daripada rahim ibuku. Yang mana cahaya itu kemudian memancar sampai kepada kerajaan-kerajaan Syam. Ini persaksian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabiannya itu sudah sebab daripada doanya Nabi Ibrahim. Jadi sejak Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu pernah doa begini. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, surat Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Rabbana, ketika ngebangun Ka'bah. Makanya ketika membangun-bangun itu, ya, itu di situ saat mustajabah. Saat mustajabah, apalagi pembangunan-pembangunan yang sangat baik. Keliru kalau antum menjauh dari pembangunan seperti ini, keliru. Saat susah-susah begini datang ke sini, hatta naruh satu tembok gitu. Itu tempat mustajabah, doa. Bagaimana Nabi Ibrahim itu lihat tuh. Ketika ngebangun Ka'bah, Nabi Ibrahim sambil menata batu-batu Ka'bah itu di sejarahnya dikatakan sambil berdoa, Rabbana, wahai Tuhanku, wab'as fihim rasulan. Ya Allah, wahai Tuhanku, utuslah di tengah mereka umat manusia seorang rasul minhum, dari kalangan manusia, yatlu alaihim ayatika, yang rasul itu nanti akan membaca atas mereka ayat-ayatmu, maksudnya membaca Al-Quran. Ulama di sini mentafsiri Nabi ngajarkan cara membacanya kepada umat. Kita bisa Bismillahirrahmanirrahim, itu dari Nabi Muhammad itu. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan kutus seorang nabi yang dia itu nanti akan mengajarkan hikmah. Maksud daripada Al-Quran, ma'ani Al-Quran itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa yuzakkihim di sini adalah bentuk sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, utuslah seorang nabi yang dia akan membaca Al-Quran, mengajarkan cara baca Al-Quran dan memaknai Al-Quran,
dan kemudian jadikan nabi tersebut adalah nabi yang selalu mensucikan mereka. Maksudnya mensucikan mereka apa? Selalu mendoakan hidayah untuk umatnya. Ya, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan sampai mau wafat saja masih ingat ke kita kan? Sampai mau wafat Nabi nih, perihal paling genting. Kita nih dikatakan sama ulama, kalau sudah saat-saat genting, saat berada pada sakaratul maut, ke dunia kita yang ada di sekitar kita sudah lupa, ke istri kita lupa kita, ke anak kita lupa. Tapi Nabi SAW di saat sakit seperti itu, Nabi ingat kepada umatnya. Nah ini tanda terkabulnya doa Ibrahim. Subhanallah, dari turunan Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian Ibrahim turun, Nabi Ibrahim, Ismail turun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang tiga-tiganya berada pada Nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terbukti Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran, memaknai Al-Quran, dan yuzakihim, mensucikan daripada para umatnya. Sampai Nabi itu ngasih jatah. Ya, ketika di mahsyar semua orang saling berlalian, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Terus sampai akhir ayat Nabi menggambarkan kita ini bakal saling lari. Yang sekarang kita saling cinta-cintaan sama anak itu. Ya, yang ente kerja sampai mati-matian belani anak, belani istri, nanti di hari kiamat kita bakal lari dari anak kita. Anak kita pun bakal lari dari kita. Yang sekarang ente gak mau pisah, enggak. Saya cinta sama istri, sama anak. Subhanallah, nanti di hari kiamat mereka kabur dari kita. Ya Allah, ada bapak saya, lari dia. Khawatir apa? Dituntut. Cuman satu tok yang bilang, analaha. Sini. Anak yang kasih syafaat ke ente. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Nah, ini yuzakihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat untuk mensucikan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama, tanda bahwa memang sejak dari Nabi Ibrahim ke bawah saja itu adalah sebab daripada doanya Nabi Ibrahim. Tidak ada keturunan satupun yang jelek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan Nabi Muhammad ini memang sudah dimuliakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada satu nabi pun kecuali semuanya menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Al-Quran telah mengatakan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, Al-Quran mengatakan tatkala Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul yang akan membenarkan Taurat. Maksudnya datang dengan kitab baru. Setelah Taurat turun, kemudian datang kitab baru yang dibawa oleh Isa, yaitu Injil. Aku mempunyai tugas untuk merubah itu. Kemudian aku juga mubasyiran. Aku yang memberikan kabar bahwa nanti akan ada ya'ti min ba'di, datang setelah matiku, ya, seorang Rasul. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat As-Saff, di dalam Al-Quran surat As-Saff, Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan daripada apa yang telah disampaikan oleh Isa kepada umat Bani Israel. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kemuliaan Nabi Muhammad memang sangatlah luar biasa. Tentu kita tidak akan pernah semakin tambah cinta kita ke Nabi Muhammad ketika hal-hal seperti ini tidak kita ketahui. Hal-hal seperti ini ketika sudah kita ketahui seperti ini, tentu kita semakin cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lebih mengedepankan Nabi Muhammad dibandingkan dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua ditakdir menjadi seseorang yang semakin kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترافنا بأننا وأننا أسرفنا للظى فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمين الروات واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منان بالمصطفى نهضى بكل سولي عليه أنت الحمد وآله حداد تخصيص به في البدء هذا بالقبول تمام كل سوء مأمول سل شأن دائرا بادئا في الدين دين الآخرة العافية لكل شر جالبة لكل خير بركة هذا مجيز إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي جميع حوائجنا وحوائج الدنيا والآخرة ويسهل جميع ما تصعب منا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.